1/2 kalau di bahasa Indonesia. Kalau di English kita tahu a half ya, a half atau 1/2, 1/3, 1/3, a third atau 1/3, 1/3, 1/4, a quarter, 1/4, 1/6, 6 or 1/6. Ini bisa juga ya. 1/4 itu bisa juga. 1/4. Tapi biasanya pakainya a quarter. Yang a third ini juga 1/3. 5/12. 5/12. 5/12. Kalau 1/10, 10 jadinya gimana? 1/10. 1/10 gitu ya. 10 ada TH-nya ya belakang ya. 1/10. Kemudian nih ini 1000 atau 1 koma nih. 1 koma. 1 koma. 1 koma. Jadi kalau di English itu kita pakainya kan 1 koma. 1 koma itu, tapi kalau di English maksudnya pakainya point gitu ya, titik ya kalau koma. Tapi kalau di kita koma itu ya untuk desimal gitu. Tapi kalau di English dia koma itu pakai point, jadi jangan salah. If nanti later you have midterm or final test gitu ya, mid test or final test, and there's a point or comma, you already know itu buat apa tuh, harus udah tahu gitu ya. Karena kita gunainnya bukan bahasa Indonesia lagi, tapi in English gitu. In English kalau point berarti it means decimal. But if comma itu berarti kan dia thousand gitu ya. Dia udah tahu gitu ya. Jadi no need to ask. Saya pengalaman juga kakak-kakak tingkat kalian gitu. Kalau ujian masih nanya lagi, ibu ini tuh komanya apa, kan ada koma gitu ya. Ini tuh ribuan atau bilangan desimal gitu, masih nanya lagi, padahal itu saat ujian kan sudah clear ya kalau memang bahasa Inggris atau nanti ada bahasa Inggris for mathematics, bahasa Inggris matematika gitu. Nanti kalian di penma tuh ada BIM 1, BIM 2, bahasa Inggris matematika 1, bahasa Inggris matematika 2. Nah, harusnya kalian sudah paham gitu ya. Kenapa kita tidak menggunakan yang sama seperti internasional gitu ya, poinnya itu buat desimal, sementara komanya itu untuk thousand, because we inherit from Dutch people. Indonesia is colonized by Dutch people, right? Dutch is orang Belanda. Dulu kan dijajah oleh Belanda, jadi banyak warisan ya, inherit tuh warisan kan, diwariskan oleh orang Belanda itu ya. Memang penulisan untuk thousand itu pakainya untuk yang ribuan itu pakainya titik dia. Kemudian kalau koma itu untuk yang desimal seperti itu. Sebenarnya banyak juga kata-kata bahasa Indonesia yang itu sebenarnya dari Belanda, itu juga banyak gitu ya. Dan ini jadi gimana bacanya? 1.543 gitu ya. 1.543 ini
1543. Thousand-nya dulu seperti biasa, ribuannya dulu, kemudian ratusan kan, 100, 500, and then 43 puluhannya. Nah ini suka kebalik-balik nih. Pengalaman nih, always seringnya kebalik-balik di sini. Akar 4, the square root of 4. The square root of 4, bukan the square 4 of. Bukan. The square 4 root gitu ya. Balik-balik. Akar pangkat gitu ya. Akar pangkat 2. Kenapa square? Karena akar pangkat 2. The square root of 4. Kalau akar pangkat 3, the cube root of 4. Karena kalau kita tidak tuliskan kan akarnya di sini sebenarnya ada dua ya, akar pangkat 2 gitu kan. The square root of 4. And then the cube. Nah, ini nih the cube root kan akar pangkat 3 ya. The cube root of 8. Kalau akar pangkat 5, the fifth root of 7. And then Mem, mau nanya. Ya. Iya, yang akar pangkat, kalau akar pangkat 7 dari 7 itu di belakang 7-nya tuh ditambahin TH ya, Mem? Yes. Kenapa lo tambahkan TH? Ke. Dia kalau bahasa Inggris kan ke. Maksudnya kira ke 3, ke 6, ke 7 gitu kan. Jadinya pakainya fifth, misalnya 6. Itu biasanya pakai ke 7, ke 1 itu kan kayak misalnya first, second gitu kan, third, fourth. Akar pangkat 7 gitu. Jadi dipakainya akar pangkat 7 jadi apa? 7th root of 7. Akar pangkat 7 dari 7. Misalnya yang ini ya. Cuma akarnya akar pangkat 7. Ini tadi kita baca. Karena 5 akar pangkat 5, the fifth root of 7. Kemudian sekarang kalau yang pangkat ya. Pangkatan. Satu pangkat 2 berarti square atau apa? Kuadrat. Iya, kuadrat. Kalau 3, kalau pangkat 3 Kubik. cube, a cube gitu ya. Tapi bisa juga kalau misalnya pakainya ini. 3 to the 9. 3 pangkat 9. Berarti apa kalau kita pakai ini? 1 to the second gitu ya. Tapi jarang, sangat jarang yang menggunakan itu. Jadi always a square kalau kuadrat. Kenapa sih a square? Remember about the formula of if we want to find the area of the square, you know the square persegi. Ya. The formula to find the area is apa? Cari tripsnya. Iya. Gitu ya. Kalau sisinya
satu gitu ya. Bisa kita gambar. Gitu ya. Kalau sisinya satu-satu, area-nya apa? Luasnya apa? 1 kuadrat ya? Ya benar. Persegi, nyari Ya, area luas kan jadi 1 kuadrat. Dia kan persegi itu kan square, jadi kita gunakan dia sebagai square 1 kuadrat itu. Nah, kalau cube 3 berarti apa? It's a volume. Ya. Volume ya. Kubik. Nah, volume dari Kubus. kubus. Ya. A cube ya. Ya. Jadi boleh 3 to the 9 or to the power of 9. 1 to the power of 2. Boleh nggak? Ini kan? Or 3 to the power boleh, atau to the min boleh. 3 to the power, maksudnya pangkat dari 9, ya kan? 3 to the power of 9. Atau bacanya 3 to the nin, gitu. Nah, kalau saya bilang 1 pangkat 3 boleh nggak? 1 to the power of 3. Boleh nggak? Boleh ya? Boleh dong. Tapi biasanya to make it simple, we always use square or cube gitu ya. Kecuali baru angka-angka yang di luar 2 sama 3 itu kita pakai boleh to the power gitu kan, atau to the min, to the fifth. Nah, ini enam the operation, the addition ya kan, kalau tambahan addition, add is added to gitu. 1 ditambah 2, ini yang ini di bawah how to use nih. Ini bacanya 1 is added to 2 gitu kan. Ini Kak, tapi karena ada pembagiannya, jadi apa dulu yang dibaca, ntar kita baca di bawah di how to use ya. Ini kan addition kalau tambahan, pengurangan subtraction. Remember, it's subtraction, not subtraction. Sometimes we make a mistake in here. Kadang saya juga masih suka kepleset karena biasa kita kan terbiasanya subs gitu ya, subscribe gitu kan, subs something. Jadi yang benar adalah subtraction without s. Subtraction. And multiplication, perkalian, division, pembagian. Ini square root of, ya kan? Kalau kayak gini square root, the nin root of, karena akar pangkat n dari m gitu ya. A to the nin gitu kan, A to the n, A to the n, atau A to the power of, power juga boleh. A to the power of n. Ini kalau operation resultnya sum, difference, product, quotient. Jadi gimana sih Bu maksudnya? Jadi kalau penjumlahan, misalnya 1 tambah 2, itu tuh ada kata terakhirnya gitu, jadi hasilnya gitu, bacanya ya. Bacanya gini misalnya. 1, ini ya, ini doang ya. Yang saya blok aja ya. Yang 1 tambah 2 aja ya. Misalnya 1 tambah 2 sama dengan 3 gitu ya. 1 tambah 2 aja ya misalnya. 1 is added to 2. And the sum is gitu. And then the sum is equal to gitu misalnya. Jadi dia tuh ada, jadi hasilnya adalah gitu. Terus misalnya the difference of 2 dikurang 3 ya. Subtracted from 3 dulu. 3 subtracted from 2 gitu. Is, jadi boleh ada difference of atau
di akhirnya misalnya 3 subtracted from 2, then the difference is, paham nggak? Bingung? Ya? Ini enakan ini di PDF-in dulu. Bisa cara-cara tunggu sebentar ya. Lihat. Soal tadi apa sih? Tadi ngomong apa? Ini ya misalnya 1 tambah 2 gitu ya. Sama dengan gitu kan? Jadi kita bacanya 1 is added to 2, then the sum is gitu. Cara baca formalnya seperti itu. Kemudian kalau misalnya tadi 2 dikurang 3. Kita bacanya 3-nya duluan, karena 3 dikurang 2 gitu bacanya. 3 is tuh kan masih 3 is subtracted from 2, then the difference is gitu. Then the difference is, kalau tadi kan terakhirnya kan, then the sum is gitu. Misalnya lagi 3 dikali 5. Three is multiplied by 5, then the product is sama juga, the quotient juga pembagian 6. Itu juga 6 is divided by 2, then the quotient is gitu. Jadi hasilnya gitu maksudnya. Jadi hasil dari quotient-nya berapa gitu. The quotient makanya. Seperti itu kalau formalitasnya ya. But if dalam komunikasi simple gitu sederhana atau misalnya kalian ngajar di kelas gitu dan itu terlalu berat untuk siswa gitu ya, hard for the student to understand, you can also call it the simple one like 1 plus 2 is equal to gitu aja, nggak apa-apa ya kan. Plus pakainya kan, minus it's okay gitu. 2 minus 3 is equal to, langsung gitu aja ya, nggak masalah. But kan kalau kalian itu kan mahasiswa, jadi harus tahu yang benernya gitu ya. Jadi apalagi nanti ketika when you take the bahasa Inggris for mathematics BIM 1, itu BIM 1 dibahas. Kalau BIM 2 udah mulai project-project. Kalau BIM 1 harus sesuai gitu kalimat formalnya, kalian harus tuliskan ini cara bacanya seperti apa kalau formula seperti A, seperti B gitu ya. Gitu. Tapi kalau misalnya dalam komunikasi gitu ya, misalnya mendikte kan, kalau guru kan suka mendikte gitu ya. Kalau supaya lebih mudah gitu, boleh nggak Bu pakainya use the simple one aja, jika pakainya plus minus, it's okay, karena kan communication itu juga
Kalau kita komunikasi sama orang luar juga ya udah urusan grammar dan apa namanya SPOK-nya udah nggak di ini kan, yang penting lawan bicara kita tuh mengerti apa yang kita bicarakan gitu ya. Does anyone want to try to say this? Pakai tadi ya, yang formalnya. Ini aja. Before we going to the ini yang udah campuran operasinya. Siapa mau coba? No one? Saya panggil nggak apa-apa ya kalau nggak ada yang volunteer ya. Just to make sure you guys listen to me. Jadi kadang-kadang tuh diemnya, kadang mengerti, kadang ternyata nggak ngerti kan. Boleh ya? Reva mungkin, Reva? Yes, ma'am. Serah nih, baca yang biru. Salah satu aja. One, the motive. Wait, ma'am. One, the addition by two. The sum. One is added. One, the addition by two. The sum is 3. Then the sum is gitu ya. One is two. Then the sum is. Okay, thank you. Thank you, ma'am. Farel, maybe Farel. Gak ada yang namanya Farel ya? Saya salah lihat nama. State Senggo. Kok cowoknya sedikit? Emang satu kelas cowoknya berapa ini? Yes, ma'am. What should I do? Ada 9, ma'am. Ada 9 ya. Tapi saya nggak terlalu. State, silakan State. Silakan pilih yang biru itu. State Senggo, where are you? I can see your face. Yes, ma'am, I'm here. Oke. Yang mana ya? Three motive. Yang mana aja yang biru ini? Yang biru ya? Okay. Tadi sudah temannya 1 tambah 2 sudah. Maybe you want to try yang 2 kurang 3 juga boleh. Okay. Let me try 2 minus 3 ya. Tapi kalau yang minus gimana ya, Miss? Yang dibaca duluannya? Yang baca duluan yang mana, teman-teman? Yang 3-nya kalau nggak salah. Ya, oke. Iya, betul. Okay. 3 3 is subtracted from ya. Kurangkan dari gitu loh maksudnya. From 2 ya. From 2, then apa? Resultnya pakai yang mana? The difference. The difference is. The difference is minus 1.
Nggak usah arti Oh, apa, emang nggak usah. Yang penting oh kamu gak usah ada Oke, minusnya. ya oke, thank you, State. Ya, oh. Another boy in the class, maybe apa ya? Abizar. Yes, ma'am. Please go ahead. Yang ini, ma'am. Yang 3. Oke, Yang 3 dikali 5 ya? Ya. 3 is multi by 5. multiplied by. 3. Benar. Apa, ma'am? Is multiplied by. Oh, multiplied. 3 is multiplied by 5. Then the product is. Oh, good, very good. Thank you, Abizar. Okay, Last ma'am. one. Bella, maybe? Bella? Yeah, ma'am. 6 from the division 2 is Dibagi, berarti apa dibagi? Is divided by. divided by. Divided by. Divided. Ini nih yang bawah nih kelihatan nih. Divided by. Oh, divided by. 6 is divided by. This is divided by 6. 2. Well, bukan. Bacanya tetap nggak dibalik. Oh, Kan 6 6. dibagi 2. Bukan 2 dibagi 6 kan? Yeah, 6 division 2. Is 6 is divided by 6 is divided by 6 is divided by 2. yeah, 6 is divided by 2. Then the quotient is The question is quotient. Kan hasilnya berapa gitu kan? iya, Di pembagian kita pakainya quotient gitu kan? iya, Paham, Bella? paham, ma'am. Oke. Thank you, Bella. Nah, ini sudah campuran ya, mix operation nih. Mix operation. There is a division, multiplication, addition, and subtraction. Nah, ini apa dulu yang dibaca nih? Yang pembagian dulu, Miss. Ya, yang paling depan. Kemudian kita multiplication, division, baru kita melihatnya yang tambahan sama pengurangan gitu ya, addition dan subtraction. Kalau di English tuh kita biasa ada namanya ini, division, multiplication, division, addition, subtraction. Gitu. Kayaknya ini apa? Kayaknya apa? Ada yang tahu? Kayaknya apa? Ada yang tahu tidak?
parenthesis. Parenthesis itu Tanda kurung. ya tanda kurung. Kalau ada tanda kurung kita dahulukan tanda kurung ya. M-nya itu apa? Multiplication. Multiplication, yang D-nya division ya. Division, ya. Iya, division. E-nya apa? Addition. Addition, Addition, Dan subtraction. subtraction. jadi ini yang didahulukan gitu ya. Kalau saat operasi mix operation ya. Nah ini berarti apa dulu yang dibaca karena nggak ada tanda kurungnya ya. Ada tanda kurungnya berarti apa dulu yang dibaca? Divisionnya dulu. Division, habis itu baru multiplication. Iya. Jadi ini dia bacanya ini dulu ya. Kita diarahkan dia tuh bacanya ini dulu. Nah, itu dulu. 3 is divided by 4. 3 dibagi 4 gitu ya, paham ya? 3 dibagi 4 dulu. And the quotient is, remember kalau di akhir pakainya then ya. Then the quotient is, tapi kalau masih di tengah pakainya and the quotient tuh pakai n. Ya kan? Jadi hasil baginya, nih hasil bagi dari 3 bagi 4 gitu kan. And the quotient is, hasil baginya, ya kan? Apa? Is multiplied by multiplied. Kalikan gitu kan? Multiplied by 5. Multiplied by 5. Nih udah keluar semua. Ada 3, 4, sama 5 kan? Multiplied by 5. Kemudian, apa lagi? Then, the product kan perkaliannya kan, hasil kalinya ini, produknya ini diapain? Is subtracted from, jadi hasil ini semua nih, ya kan? Siapa? Dikurangi dari apa? Subtracted from the sum, hasil penjumlahan dari 1 dan 2. Itu nih. Hasil penjumlahan dari 1 dan 2. Subtracted from the sum of 1 is added to 2. Gitu. And the difference is, jadi di akhirnya tuh dia pengurangan, operasi pengurangan dari produk yang ini, yang sebelah kiri subtract, sebelah kanan subtract. Gitu. Paham? Or bingung? Another example. Yang ini yang bawah 6 kali 7. Tambah 8, kurang 9, bagi 2. Jadi apa dulu? Perkalian paling depan dulu, Miss. Multiplication. Tuh, biar kelihatan saya zoom out. Multiplication dulu. Yes. Iya, Miss. 6, ya kan? 6 is multiplied by 7 gitu ya. 6 kali 7 dulu nih, gitu kan? And the product yang perkalian ini diapain? Is added to 8, ya kan? Ditambah 8, ya. Tambah 8. Tambah 8. The product is added to 8. Tuh, yang kedua kan 8. Tambahin 8. Terus apa lagi? Then if 9 is divided by 2 and the quotient is subtracted from the sum,
Jadi then ini masih koma dulu ya dia tuh karena ada angka lain. 9 dulu. 9 9-nya dulu kan. 9 is divided by 2. Kemudian hasilnya the quotient is subtracted from dibagi kurang dari sum, the sum yang tadi. The sum yang ini. The sum of 6 kali 7 ditambah 8 gitu ya. Hasil yang tadi ini. Dan ini. The difference is gitu. Akhirnya di difference karena difference itu kan sisi kanan dikurangi dari sisi kiri kayak gitu. Boleh nggak Bu kita kalau ini kan ini boleh nggak dari awalnya tuh 9 dulu? Boleh misalnya. If 9 is divided by 2 gitu ya misalnya. And the quotient is subtracted from apa nih? The sum of gitu. The sum of baru kita ngomong the sum of apa? The sum of 6 the product of 6 is multiplied by 7 gitu. Atau langsung bisa yang ke sebelah sini juga bisa. Subtracted from the sum of 6 is multiplied by 7 and the product is added to 8. Itu boleh dibalik. Seperti itu. Karena kan ini kan subtracted from the sum. Sumnya udah kita bacain di depan. Nah, boleh nggak Bu, the sumnya kita lanjutin ke depan sini, boleh. Paham? Itu ya. Bu, saya bingung kalau nanti ngajarinnya di kelas, boleh nggak pada saat dikte gitu ya. 6 times 7 plus 8 minus 9. Terus apa? Divided by 2 is equal to gitu ya. Kalau misalnya komunikasi biasa supaya bisa lebih cepat, make it simple, nggak masalah gitu ya. Asal cara formalnya ya sudah tahu dulu gitu ya. Aturan formal membacanya sudah tahu dulu. Seperti itu ya. Oh ini ternyata dituliskan di bawahnya nih. If 9 is divided by 2 ya kan. 9 dulu yang kita baca nih. 9 is divided by 2 dibagi 2 and the quotient hasilnya, hasil baginya is subtracted from, nah ini yang tadi saya bilang ya, is subtracted from the sum of nih. Sum of 8 is added to, boleh. The sum of, tapi bacanya yang ini dulu juga nggak apa-apa. The sum of ini the product is ditambahin 8 boleh. Tapi ini the sum of 8 dulu ditambah is added to product of 6 is multiplied by 7. And the difference is gitu ya. Jadi ada banyak cara untuk membaca. Gitu. Even in a formal one we have so many options. Yang penting cara bacanya benar dan bukan yang misalnya subtracted by gitu ya, subtracted from, multiplied itu by gitu, added itu to gitu. Jadi nggak kebalik di situ misalnya subtracted to, salah itu ya. Jadi kalau mau bacanya yang mana dulu itu it's okay. Yang penting PEMDAS-nya ini benar sama divided by, subtracted from, multiplied by, added to, is added to gitu ya, itu benar ya. Seperti itu. Kemudian nih yang ini. If 3 jika 3 subtracted from 4, ini dibaca dulu yang 3 dikurang dari 4 gitu ya. 3 is subtracted from 4 and the difference pengurangannya gitu kan is divided. Nah, difference-nya itu is divided by 6. Dan hasilnya, hasil quotient-nya, hasil pembaginya ini, quotient-nya itu ditambahin. The quotient is added to, ditambah is added to 5. Baru, and the sum is, karena terakhir operasinya penjumlahan gitu ya. Nah, tadi yang saya bilang, kalau misalnya
operasinya masih gampang, kita masih gampang, masih boleh nggak Bu ngomongnya 6 times 7 plus 8 gitu ya, minus 9 gitu, itu is okay. Tapi kalau udah seperti ini, misalnya kita bilang, Bu saya boleh nggak bacanya 4 minus 3 divided by 6, boleh nggak? 4 minus 3 divided by 6, ntar dia by 6 gitu. Plus 5 gitu ya. Nah ini sama nggak dengan ini? Beda. Nah itu pentingnya ada formal, cara baca yang formalnya supaya kita tahu mana nih baginya. Nah ini kan tidak sama dengan yang ini ya. Ini 4 loh. Tidak sama dengan karena baginya itu khusus untuk yang 3-nya aja ya. Jadi kan ini lebih ke gini tulisannya, 4 dikurang 3 per gini ya. 6 gitu ya. Ditambah 5. Jadi kalau kita udah tahu supaya kalimat ini bisa benar gitu ketika didengar orang lain, makanya kita butuh tadi the difference is hasilnya diapain dulu gitu kan, divided by 6, berarti hasil dari pengurangan ini divided by 6, and the quotient is added to 5. The quotient hasilnya ini semuanya ditambahin baru sama 5. Kalau ini kan langsung gas gitu ya. 4 dikurang 3 dibagi 6 tambah 5 ya, beda dengan bentuknya. Mungkin kalau bentuk operasinya masih simple seperti yang di atas ini masih bisa ya. Tapi kalau udah seperti ini harus diperhatikan cara pengucapannya. Seperti itu. Apalagi yang bawah nih, gimana nih? Tuh. If 17 is added to 17, mana 17? Kita baca apanya dulu? Yang parenthesisnya dulu ya. Bracketnya dulu ya. Bracketnya dulu, di dalam bracketnya, di dalam kurungnya 17 kan? 17. Kita ganti warna dulu. Biar gembira. If 17, 17 ya, is added to, ditambah ya, is added to 4 to the 6, atau Bu saya maunya baca 4 to the power of 6, boleh? Boleh ya. 4 to the power of 6, gitu. And the sum, nah hasilnya kan, hasil penjumlahannya itu is apa? Divided dulu apa kali dulu? Divided. Divided by 2. Apa nih kalau ini? 2 and 3, 8. Ya, 2 and 3, 8. Sebentar, kok saya tadi belum menjelaskan yang 3 dan ya. Di sini nggak ada kah? Oh, yang ini tadi kelewat. Nggak ada di sini. Kalau yang pecahan campuran, ada ya? Iya, jadi kalau pecahan campuran, misalnya 5, 1/2, ini bacanya gimana? Ada pecahan campuran tadi ternyata. 5, and, gitu ya, tambahin n. Sama kayak ini, 2 and 3, 8, gitu kan? Nih. Nah, kalau ini berarti gimana? 5 and 1/2. boleh. 5 and 1/2. Ya, oke. Apalagi 3, 1/7. Berarti gimana? 3 and 1/7. Ya. Ya, pakainya n ya. Itu kalau pakai n berarti menandakan dia campuran. 2 and 3, 8, balik lagi 2 and 3, 8. Then the quotient, ya kan, hasil baginya is multiplied by, baru deh yang terakhir ya, dikalikan dengan apa? Nin root ya, akar pangkat 9. Nin root of
81. Baru the product is, karena terakhirnya adalah multiplied ya. Then the product is seperti itu cara bacanya ya. Oke. Ini A to Z glossary of math terms. You can find it all the material, our material in Teams ya. Kalau belum dimasukkan coba diingatkan ya. Soalnya kadang ada yang foldernya ada tapi ternyata dalamnya filenya belum masuk kayak gitu. Nih. Acute angle. Angle itu apa? It's angle, not angel. Ya, kadang kita suka kebalik. It's not angel, it's not triangle, but angle. Angle itu apa? Sudut bukan, Mem? Yes, sudut. Sudut ya. It's angle, not angel. An angle whose measure is between 0 degrees and 90 degrees or with less than 90 degrees radians. Itu apa? Acute angle. Bahasa Indonesia-nya apa acute angle? Sudut lancip kan? Iya, sudut lancip. Kalau sudut apa? Kumpul, bahasa Inggrisnya apa? Obtuse angle. Obtuse angle. Area tuh luas gitu ya. Array apa? Sinar ya? Jadi banyak kata-kata in math gitu ya. Nah ini ada juga yang bilang tadi kan PEMDAS ya. E-nya itu adalah apa? Eksponen, bilangan pangkat dilakukan lebih dahulu biasanya. Eksponen. Atau ada yang bilang BEDMAS. BEDMAS itu B-nya itu bracket, jadi nggak pakai parenthesisnya. Sama aja. Parenthesis kan sama bracket sama aja ya. Kalau ini kan bracket, eksponen, D-nya division, multiplication, addition, sama subtraction. Gitu. Circumference itu apa sih? Circumference. Apa circumference? Itu dari situnya kelihatan? Apa? Apa? Itu ada kata-katanya. Circumference. Keliling bukan, Mem? Hah? Keliling, Mem. Keliling Iya, dari iya. lingkaran atau Nah, persegi. keliling dari lingkaran, tapi biasanya kalau persegi dan bidang datar lainnya kita pakainya tuh perimeter. The perimeter, the area gitu ya. Tapi kalau khusus untuk lingkaran, biasanya kita pakainya tuh circumference. Gitu. Kalau untuk lingkaran, just for circle itu biasanya circumference. Circle kan lingkaran. Seperti itu ya. Ini banyak sekali, bisa dibaca sendiri. Diagonal, diameter. Kalau jari-jari apa sih jari-jari? Jari-jari apa? Does anyone know? Jari-jari in English apa sih? Radius. Ya, radius. Gitu ya.
Fibonacci sequences, udah tahu apa Fibonacci sequences? Bilangan Fibonacci. Iya. Sequences itu apa sih? Urutan. Aturan. Sequences itu apa? Barisan ya? Deret. Iya. Barisan atau deret? Heeh. Barisan atau deret? Deret, Nan. Sequences itu apa? Deret. Deret Fibonacci ya? Lihat, Fibonacci gimana sih? Dia Iya. adalah pengulangan dari dua angka di sebelumnya ya. Pertama 0, 1, 1 gitu kan. 0 sama 1 berarti apa? Ditambahkan jadi 1 gitu kan. Nanti 1 tambah 1, 2. 1 tambah 2, 3 gitu ya. 3 tambah 5, 8. Seperti itu. Itu Fibonacci. Penjumlahan dua angka di depannya. Seperti itu. You can see the another tuh banyak banget tuh perimeter ya, perpendicular. Another link we see mathematics vocabulary terms nih. Basic mathematics. Tuh ada curve. Curve tuh apa sih curve? Curve. Kurva. Kurva gitu ya. Kalau kurva yang melihat-melihat kita sebutnya curve. Straight line. Perpendicular lines itu apa bahasa Indonesianya? Tegak lurus. Garis. Tegak lurus. Iya, tegak lurus. Saling berpotongan tegak lurus gitu ya. Curve. Arc. What is arc? Busur. Busur ya, di lingkaran ya. Radius, tadi jari-jari radius, diameter. Right triangle, not triangle ya. Right triangle. Apa tuh right triangle? Siku-siku ya. Bukan kanan ya, tapi siku-siku. Segitiga siku-siku. Sudut siku-siku jadinya apa? Right angle. Gitu ya. Sisi miring hypotenuse. Ya. Di whole satu lingkaran, a half setengah lingkaran gitu ya. A quarter, tuh, 1/4. Cube, cylinder, pyramid. Pyramid itu apa sih bahasa Indonesianya? Piramid, Bu. Apa tuh? Is it prisma? Limas 9. Limas. Limas ya. Bedanya apa dengan prisma? Nah, iya benar. Kalau prisma itu sebenarnya sama aja dengan cube or cylinder ya. Kalau cylinder kan karena alas sama tutupnya itu lingkaran, jadi bentuknya seperti ini silinder. Nah, kalau prisma itu sama aja dengan cube atau apa balok ya. Balok apa sih bahasa Inggrisnya? Balok apa bahasa Inggrisnya? Apa bahasa Inggrisnya? Gak ada yang tahu? Yup. Ini ada tuh,
List of common mathematics vocabulary words. Sudah ya, section, right triangle, cylinder, etc. Perpendicular, curve. Okay, I want you to I want to ini ya, divided you guys into maybe, because we have 40 students, so 41 ya, 40 students. We divided to 20 maybe. Or 8 aja ya. 10 bagi. Kita bagi 10 aja deh. Jadi I want you guys work with your group in breakout room gitu ya. Jadi satu grupnya itu 4 aja deh, jadi bikin 10 grup ya. Jadi kalian misalnya 4 orang di breakout roomnya itu, satu orang misalnya Fatma sebutkan dulu, kamu misalnya mau sebutkan formula yang menurut kamu tuliskan dulu di kertas, kamu mau nulis misalnya 5 bagi 2 tambah 3 gitu misalnya. Nah, kamu sebutkan kata-kata itu, formulanya itu disebutkan, kemudian teman tiganya ini menuliskan di kertas. Nah, baru tempelkan di kamera, bener nggak? Sama-sama tempelkan semuanya, Fatmanya juga. Jadi apa yang diucapkan Fatma nyampe nggak di teman-teman gitu, hasilnya sama nggak formulanya. Boleh nggak Bu, selain formula boleh nggak misalnya saya maunya di area was dari the area of the circle is apa, boleh nggak? Boleh, pokoknya satu kalimat dalam bahasa Inggris, boleh berupa operasi, boleh berupa operasi, boleh satu kalimat soal, boleh apapun lah, pokoknya kalian satu kalimat, bikin satu kalimat sendiri, kemudian kamu ucapkan, temennya mencatat, kemudian sama-sama dia berempat tempelkan di layar, sama apa enggak gitu. Kalau misalnya ternyata beda, oh apakah saya pengucapannya salah atau sayanya belum ngerti apa yang disampaikan oleh teman gitu. Itu ya. Trial and error lah, bareng-bareng berempat-empat di grup ya. Paham ya? Ada pertanyaan nggak sebelum ke breakout room? Karena nyatanya ketika di breakout room masih ada pertanyaan-pertanyaan, bingung Bu, gimana ya? Tadi maksudnya gimana ya gitu. Ada pertanyaan nggak? Sebelum saya bagi breakout room. Nggak ada pertanyaan? Berarti bisa ya kita bagi menjadi sekitar 4 lah ya. 4 berarti ada 10. Kalau dari sini tidak bisa di karyawan ini.
10 ya, dibagi menjadi 10 ya. Udah nggak ada pertanyaan ya, jelas ya? Sudah 444. Kalian akan ketarik di ruangannya masing-masing, oke? Nanti saya akan mengunjungi kalian satu-satu, oke? Sama nggak Najwa? Sama nggak jawaban temannya? Karena di blur ya. Gitu ya, maksud saya gitu. Nanti ini di submit di chat ya. Oke, I'm going to check another group. Amando, can you hear me? Yeah, ma'am. Yeah, it's not funny at all. Go change your background. Yang lain sudah? Sudah, ma'am. Did you already Sudah, finish? ma'am. Ma'am. Because ternyata saya masuk ke kelas-kelas, ke grup-grup, ternyata ada yang sedang makan, ada yang diem aja, ditanya sudah semua. Ketika dicek ternyata belum mengerti maksudnya gimana. Ya, so many trouble and problem here and there ya. Ini berarti yang sudah ke main room sudah semua ya? Sudah, ma'am. Wait a minute, I go check one more group. Halo, cuma satu ini. Jadi sebenarnya kita ini mapnya, tapi ternyata di grup bilang langsung ke main room dulu. Jadi kita ke main room. Coba saya jelasin dulu ya. Enggak apa-apa, tapi udah selesai. Udah. Oh, kelompok ini selesai. Oke, nggak apa-apa. Back to main room. Saya cek grup yang lain. Ternyata beberapa grup sudah selesai ya. Coba gue cek room 6, ada yang belum. Saya cek. How is it going, guys? How is it going, guys? Did you finish? Yes, ma'am. Tapi ada yang satu ke out ke main room, satu orang Nurahi ya. Tapi Yep. kita No. udah kerjain soal dari saya.
Iya. Nah, kalau di sini di soal saya itu give 5 division by 5 and the question addition Divided by by. oh ya divided by 5 and the question addition by 1 and then the sum is 2 udah pada jawab hasilnya sama. Tulisannya sama, coba dicek. Mana tadi tulisannya? Tulisannya 5 dibagi 5 ditambah 1 udah dicek semua sama. Oke. Kalau yang tadi Tasya udah sama semua soalnya gitu dia kali 4 tambah 5. Oke, di salah satu kelompok ditampilkan di chat ya. Jadi di room 6 itu masuk ke chat. Ada record itunya, foto aja. Oh, fotonya banyak aja. Iya, salah satu aja ya. Oke, abis itu langsung ke main room ya. Terima kasih. Oke, yang lain tadi hasil diskusinya boleh dimasukkan di chat aja, jadi biar ke-record kalau kalian memang sudah diskusi hasilnya foto, terus di add. Kalau bisa sih dimasukkan ke itu ya, yang tadi sebelum kalian ke main room, di grup masing-masing. Tapi kalau yang sudah keluar nggak apa-apa, tulis di chat sini nggak apa-apa, tulis aja grup 5, grup 6 gitu. Karena kalau kalian masukkan di sini itu otomatis terrecord di Teams-nya. Attach aja gambar foto. Perwakilan aja dari 4 orang 1 aja yang kirim. Seperti itu. Sebagai bukti kalau sudah diskusi. Sebenarnya saya mau quiz, tapi we have not enough time. Ya, seperti itu ya. Jadi ada nih di room 10 send a file. Jadi apapun yang di chat di sini, filenya itu akan ke-record di Teams. So you can see, yang lain juga bisa lihat gitu ya. Saya juga bisa lihat. Oke, saya close room-nya dulu biar pada balik ke main room. Yang belum upload boleh upload di chat ya. Mem, saya formatnya diketik di Word nggak apa-apa, Mem? Nggak apa-apa. Oke, saya kirim ya di chat. Has everyone back to main room? Kayaknya belum semua ya. Masih banyak yang apa sudah? Sudah semua? Udah ya, udah 40 ya, berarti nggak ada yang tertinggal ya. Jadi tadi hasil diskusinya seharusnya dituliskan, di-upload di chat, tapi kalau yang belum boleh langsung di chat di sini. Perlu balik ke main room-nya. Langsung aja di chat itu ditampilkan. Perwakilan aja, perwakilan kelompoknya, salah satu aja. Oke, thank you so much buat yang sudah mengikuti activity dengan baik gitu ya. Cuma tadi memang ada yang kurang mengenakan ketika masuk ke grup, ternyata lagi nggak tahu lagi ngapain gitu ya, macam-macam yang menunjukkan itu. Ini baru Fauzan, yang lain boleh di chat di sini hasilnya tadi. Cara-caratannya aja nggak apa-apa. Nggak perlu rapi-rapi, yang sesuai tadi aja, di foto dan di upload. Gitu ya, karena udah 10 o'clock nih. Kalau saya tutup, nanti kalian nggak bisa submit lagi di sini. Submit dulu ya. Atau nanti dia menyusul di Teams juga nggak apa-apa. Oke, thank you for today. Insya Allah kita bakalan, insya Allah ketemunya minggu depan ya di offline ya. Ya, offline. Maybe kalau offline Yovando mana? Nanti kita diskusikan ya, Yovando ya. Kemungkinan besar kalau Siap, Ma'am. offline
I prefer di Friday morning like last week. Seperti last week itu di kelas di gedung M ya. Iya, Iya, gedung benar. M 215, Mem. Tapi nanti kalau memang ada kelas yang di GDS kosong ya di GDS saja. Gitu ya. Ya itu boleh tuh di submit di situ. Kelompok tulis aja room berapa, room 4, room 6 gitu. Perwakilannya aja. Oke. Thank you so much for today. Have a good day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.